Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anindya Putri Maharani dengan NIM 1902070 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas 3B akan mempresentasikan mengenai regulasi yang saya pilih, yaitu Permenkumham nomor 8 tahun 2019. Apa sih itu? Yuk kita cari tahu lebih lengkapnya. Permenkumham merupakan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang diterbitkan dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada masanya, yaitu Bapak Yasona Halaoli. Membahas mengenai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, pembuatan dan pengembangan aplikasi website, yang kedua, pengelolaan website anggota JDIHN, dan yang ketiga, keserempakan dokumen dalam setiap anggota JDIHN. Adapun source ataupun sumber data yang saya dapatkan yaitu melalui website resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu bphn.jdihn.go.id. Lalu apa saja sih pembahasan yang termasuk dalam peraturan ini? Ada 3 hal juga. Yang pertama, teknis pengolahan dokumen hukum yang terdiri dari putusan pengadilan, dokumen peraturan, monografi hukum, dan artikel. Lalu yang kedua, pengelolaan dan pengembangan website JDIHN. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, mengenai pembuatan dan pengembangan aplikasi serta pengelolaan website oleh anggota JDIHN. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga mengenai integrasi JDIHN. Setelah penjelasan mengenai apa itu peraturan Menteri Hukum dan HAM, selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci apa itu sebenarnya JDIHN. JDIHN merupakan suatu sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang resmi dari negara Republik Indonesia. Lalu, apa sih cakupan yang ada di dalamnya? Mencakup setiap data informasi berupa teks, gambar, suara, dan lain sebagainya, dan bersifat statis dan dinamis serta terhubung satu sama lain, sehingga pada saat nanti diakses oleh setiap masyarakat ataupun lembaga terkait, dapat diakses secara mudah dan tepat. Lalu, website JDIHN harus dimiliki oleh lembaga pemerintahan tertentu sebagai bentuk tanggung jawab hukum kepada masyarakat dan negara atas informasi yang diterima atau dibentuk. Salah satu contohnya, selain Kementerian Hukum dan HAM, adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai urgensi regulasi pada masyarakat saat ini. Yang pertama, akses informasi membludak. Nah, peraturan ini berkaitan dengan segala informasi yang didapatkan, baik itu yang kita cari atau kita bentuk, sehingga setiap informasi yang dicari atau kita bentuk harus disampaikan dengan sistematis atau dapat disebut juga tersusun. Lalu yang kedua di sini yaitu serempak. Mengapa serempak? Karena setiap individu dan masyarakat sekarang bisa mengakses setiap informasi secara bersamaan dari setiap penjuru Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu panduan yang jelas. Peraturan ini merupakan panduan bagi setiap anggota JDIHN yang terjadi pada masyarakat saat ini. Masih banyak sekali masyarakat yang belum memiliki panduan yang jelas, tidak seperti Kementerian Hukum dan HAM yang sudah memiliki peraturan dalam menyampaikan informasinya. Lalu yang keempat yaitu peka terhadap perubahan. Yang seperti kita tahu, kita sudah memasuki era di mana serba digital. Nah, peraturan ini mengimbangi dari setiap perubahan yang terjadi di dalam suatu negara ataupun dunia, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi. Lalu yang kelima yaitu data akurat. Dengan adanya peraturan ini, setiap anggota bisa mengakses dan memberikan informasi kepada masyarakat serta negara dengan akurat yang pastinya terpercaya. Lalu yang keenam yaitu pembaharuan. Berkaitan dengan peka terhadap perubahan, pembaharuan ini terjadi pada peraturan ini juga. Sebelumnya sudah ada peraturan yang membahas mengenai dokumentasi dan informasi. Selanjutnya, peraturan ini melengkapi segala kekurangan yang sebelumnya belum ada di peraturan yang sudah dihapuskan. Lalu yang terakhir yaitu tersusun. Seperti yang disampaikan pada akses informasi membludak,
Tersusun ini juga harus dilakukan oleh setiap masyarakat ataupun lembaga pemerintahan dan instansi yang lainnya. Kenapa? Karena kemudahan akses juga menjadi poin yang utama. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari saya. Saya harap semuanya dapat mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.